Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Duro, saya akan menjelaskan tentang diplomasi publik dalam politik luar negeri. Diplomasi publik. Secara umum, diplomasi publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dengan berkomunikasi dengan publik mancanegara atau foreign public. Tujuannya meliputi dua hal, yaitu mempengaruhi perilaku dari negara bersangkutan dan memfasilitasinya, karena soft power menjadi perangkat penting dalam pelaksanaan diplomasi publik. Perkembangan diplomasi publik. Sebagai instrumen soft power, perkembangan diplomasi publik tergolong pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi jalur pertama dianggap telah gagal mengatasi konflik-konflik antar negara. Kegagalan diplomasi jalur pertama telah mengembangkan pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan konflik-konflik antar negara. Hal ini terjadi karena diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok, bukan pemerintah, bentuknya yang informal efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan ketakutan, dan meningkatkan saling ketergantungan di antara para pihak. Perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi tradisional. 1. Diplomasi publik bersifat transparan dan berjangkauan luas. Sebaliknya, diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas. 2. Diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya. 3. Tema dan isu yang diusung oleh diplomasi resmi atau jalur pertama ada pada perilaku dan kebijakan pemerintah, sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku publik. Tujuh pilar yang harus dipahami agar diplomasi publik yang dilakukan bisa berhasil menurut Christopher Rose. Ada koordinasi kebijakan pada tataran nasional. Kegiatan diplomasi publik bentuknya beragam dan semuanya ditunjukkan untuk mendukung kepentingan nasional dan memenuhi kebijakan kewajiban internasional suatu negara. 2. Ada cukup alasan dan rasionalitas yang mendukung suatu kebijakan. 3. Pesan yang akan disampaikan ke publik mancanegara harus konsisten, kredibel, dapat dipercaya dan benar. 4. Menghindari munculnya kontradiksi antara konsistensi dan pembuatan pesannya. 5. Karena kelompok sasaran diplomasi publik adalah luas dan beragam, maka perlu manfaatkan semua saluran komunikasi yang ada seperti internet, broadcasting, public cetak, press placement, traveling speaker, atau pertukaran pendidikan dan budaya. 6. Memperluas aliansi dan kerjasama dengan sektor-sektor swasta dan aktor non-negara lainnya. 7. Perlu dibangunnya fondasi kepercayaan dan pemahaman melalui komitmen dan dialog. Exercising soft power dalam kerangka diplomasi publik. Soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang dimau dengan menarik perhatian atau mempengaruhi pihak lain agar mau mengadopsi tujuan-tujuan negara-negara yang menggunakan soft power tersebut. Model exercise soft power dalam diplomasi publik yang dianggap berhasil ada pada Perang Dingin pada Amerika Serikat. Nilai-nilai Amerika Serikat seperti demokrasi dan HAM dapat membendung nilai-nilai sosialis yang disusung oleh Uni Soviet. Amerika Serikat juga memiliki industri budaya melalui film dan musik yang ditemukan di seluruh dunia dan mempengaruhi perilaku anak muda di seluruh dunia. Bersama dengan kemampuan hard power-nya, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan utama dunia. Kemampuan tersebut kemudian menurun ketika harus dihadapkan pada permasalahan war on terrorism, khususnya pada negara-negara penduduk muslim besar. Informasi yang diusung melalui diplomasi publik di negara-negara muslim tidak diikuti dengan penerapan di lapangan. Kredibilitasnya kemudian dipertanyakan. Sikap memusuhi negara muslim seperti Irak dan Iran dengan penyebutan poros setan, retape dalam penyusupan visa, pengontrolan yang ketat terhadap warga muslim kemudian menurunkan citra Amerika Serikat, mendorong sentimen anti-Amerika Serikat, melemahnya dukungan masyarakat internasional dan munculnya pengalihan dukungan dunia terhadap kekuatan-kekuatan baru selain Amerika Serikat.
Diplomasi publik sebagai instrumen politik luar negeri. Hubungan antara diplomasi politik luar negeri erat kaitannya. Politik luar negeri mengalami dua tahapan dalam prosesnya, yaitu pada tataran pembuatan dan implementasi kebijakan. Diplomasi merupakan salah satu instrumen di mana keputusan atau kebijakan diimplementasikan. Dalam pengertian yang luas, diplomasi tidak hanya menyangkut pendataran implementasi, tapi juga proses pembuatan kebijakan. Hal ini terkait dengan fungsi dari diplomasi itu sendiri, yang menyangkut pengumpulan informasi, pemberian saran terhadap kebijakan, perwakilan, negosiasi, dan jasa-jasa konsuler. Diplomasi publik sebagai instrumen politik luar negeri. Perkembangan diplomasi publik dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu perubahan isu dan agenda internasional, perkembangannya aktor-aktor non-negara, dan berkembangnya media komunikasi dan informasi. Esensi dari diplomasi publik tidak berubah dari awal kemunculannya setelah Perang Dunia I. Tetapi dalam tataran tujuan, instrumen, dan aktor, cakupannya menjadi semakin luas. Diplomasi publik kemudian masuk dalam instrumen politik luar negeri dan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam politik internasional. Contoh studi kasus, penerapan diplomasi publik dalam kerangka soft power negara China. China dengan keberhasilan pembangunan ekonominya kemudian populer di kalangan negara-negara berkembang. China berhasil mencitrakan dirinya bahwa rezim yang tidak demokratis dapat membangun perekonomiannya. Konsep konsensus Beijing yang memadukan model otoritarian dan ekonomi pasar menjadi populer jika dibanding konsep konsensus Washington DC yang memadukan demokrasi dengan ekonomi liberal. Secara militer dan ekonomi, China tidak bisa dibandingkan dengan Amerika Serikat. China tidak punya industri budaya sebesar Hollywood dan universitasnya tidak semaju di Amerika Serikat. China juga memiliki jumlah NGO yang minim jika dibandingkan Amerika Serikat. Secara politik, China mengalami masa-masa korupsi, inequality, kurangnya iklim demokrasi, permasalahan HAM, dan sulitnya penegakan hukum. Dengan semua permasalahan tersebut, China membuktikan bahwa dirinya mampu bangkit menjadi suatu kekuatan besar dunia. Hal ini menyebabkan konsensus Beijing banyak ditiru dan menarik perhatian negara-negara otoritatif dan semi-otoritatif. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.